menutup. Ini dulu saya sayat ekstrim sekali, masih segini ini rawan-rawannya untuk terkena penyakit. Oke, halo teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman bonsai, kali ini saya mau sedikit memberi tip untuk perawatan bahan bonsai bougainville ya. Di belakang saya ini ada bougainville Singapura ya. Ini dulu dari turun cangkok sejari, ini sudah berumur 2 tahun ya. Untuk bougainville sangat cepat pertumbuhannya, hampir sama waru, hampir imbang untuk pertumbuhannya, tergantung kita untuk media tanam, perawatan kita tepat akan cepat ya menghasilkan sebesar ini. Ini saya akan sedikit ada temen semalam komen di bawah video saya, ada minta tolong untuk perawatan bougainville karena teman saya itu ada di bawah deskripsi komen, saya sering mengepres bahan bonsai untuk bougainville sering busuk, terus ada rayap ataupun hewan yang lain yang sering masuk ke bahan ini, karena bahan ini sangat rentan ya untuk bougainville. Teman-teman saya juga di seputaran sini banyak sekali yang mengeluh untuk bahan bougainville ini sangat rawan, ada kebusukan karena kulitnya sangat tipis banget ya untuk tekstur kulitnya, dan ini sangat rawan sekali terhadap penyakit jamur. Kalau jamur jelas ya, untuk bahan yang lain juga sama. Yang sering ini mengalami kebusukan. Kenapa mengalami kebusukan? Terus ada hewan masuk ke dalam, terus kayak orang Jawa bicaranya kayak totor atau ulan-ulan, itu sering masuk ke dalam dan mengalami kematian. Nah, ini saya mau berbagi tips untuk teman-teman mengatasinya, perawatan. Biasanya habis pengepresan ya. Oke, kita langsung saja ke bahannya. Untuk langkah-langkah perawatannya seperti apa, kita harus rawat ya rutin ya. Untuk bahan bonsai jenis apapun itu sama, sebenarnya sama ya. Untuk bahan-bahan yang lain juga sama perlakuannya seperti yang lain, saya sama semuanya. Memang kita melakukannya harus rutin dan perlu pengontrolan. Oke, kita langsung saja untuk lihat bahan ini seperti apa. Nyampe sekarang udah saya lakukan beberapa pengepresan dan alhamdulillah ini tidak ada penyakit, tidak ada jamur atau hewan yang lain. Bahkan ada pengepresan yang sebesar ini, segini, udah mau jalan kambiumnya udah mau jalan menutup. Kita lihat ya, ini sudah lumayan ya. Untuk penyayatan sudah saya lakukan, sudah mulai menutup. Ini dulu saya sayat ekstrim sekali, ini bekas sayatan udah lekas mulai menutup. Nah, di sini di belakang sini yang saya press kemarin. Oke, yang ini teman-teman, ini dulu segini asnya naik ke atas, ini cuman cabang kecil. Yang ini juga cabang kecil, saya potong atasnya, as tengahnya. Nah, udah mau jalan ya, masih segini ini rawan-rawannya untuk terkena penyakit jamur dan mengakibatkan kebusukan biasanya. Nah, untuk teman-teman perlu diperhatikan ya. Ini dulu sampai di sini udah jalan ya, sekian dulu potongannya ada di sini. Ini udah jalan kira-kira 3 cm, 2 cm. Ini juga udah jalan dulu nyampe dari sini pressnya. Ini juga besar ya dulu, sekian. Udah saya press dengan perawatan khusus. Untuk bougainville saya juga belajar dari teman-teman, banyak teman-teman yang mengalami kegagalan. Dan untuk perawatan sendiri saya coba untuk rutin ini, karena kita menanam kita harus rawat ya, agar kita sayang kalau nyampe ada kematian, ada kebusukan atau yang lain bahan kita, makanya kita harus perlu rawat. Oke, ini saya mau sedikit untuk tahap-tahap awal cara perawatan setelah pengepresan. Oke teman-teman, seandainya kita habis pengepresan ya, langkah awal setelah kita lakukan pengepresan, kita lakukan penyikatan yang bersih.
kira-kira dari atas ini segini ke atas, segini kita lakukan penyikatan yang bersih pakai sikat yang halus saja ya. Jangan, biasanya kalau sikat ada dua. Untuk sikat yang kecil kayak sikat gigi itu yang di toko-toko bonsai banyak ya, peralatan bonsai ada dua sikat, yang serabutnya besi sama yang halus ada. Kita pakainya yang halus saja, jangan yang besi karena akan melukai ini, karena kita melihat juga tekstur tanaman kita yang kita mau sikat seperti apa. Nah, kita pakai sikatnya yang halus, kita sikat bersih, kita semprot pakai air. Nah, setelah itu kita tunggu kering dulu. Seandainya sudah kering, usahakan kita pemakaian salep kambium ya, penutupan salep kambium yang merata. Setelah kering kita bisa lakukan lagi penyalepan kambium tahap kedua, kita tutup tergantung tanaman kita apa. Kalau bougainville saya perlakuannya begitu, 2 kali pemberian salep kambium dengan cara pertama kasih salep kambium, setelah kering kita kasih salep kambium lagi, kita tunggu kering dulu. Seandainya sudah kering, kita baru melakukan penyiraman pakai air starban. Pengaplikasiannya usahakan starbannya sedikit saja, terus kita campur pakai sunlight ya, sunlight untuk zat perekat. Nah, seperti pada contoh ini saya pakai air starban ya. Starbannya sedikit aja, yang penting udah agak berwarna putih sedikit gini enggak apa-apa, kita siramkan. Tapi setelah kering ya, untuk pemberian salep kambium setelah kering kita siramkan. Ini nanti semut, uret, rayap ataupun cacing ya tidak ada di bawah tanah sini. Kita siramkan merata di batangnya sama bawah. Ingat ya, untuk pengaplikasiannya pakai sunlight untuk zat perekatnya. Saya sederhana saja. Kalau enggak pakai sunlight, pakai sampo juga bisa, tapi saya biasa pakai sunlight untuk zat perekatnya. Kalau bagus sunlightnya agak banyak enggak apa-apa, untuk memperkuat perekatan di batang ini. Dan setelah itu baru kita melakukan pemupukan ya. Usahakan, kemarin saya bicara untuk pemupukan jangan dibiasakan pakai pupuk kimia NPK Mutiara. Jangan selalu dipakai berterus-menerus karena akan ketergantungan pada pohon tanaman kita. Tapi kan ini habis dipres ya, jadi perlu nutrisi yang full untuk mengangkat pertumbuhan lagi, untuk menjalankan kambium ini biar cepat. Pas kita melakukan pengepresan, yang kita inginkan adalah kambium cepat menutup. Nutrisi perlu yang enak. Jadi kita tetap pakai NPK Mutiara ya. Kembali lagi, karena apa? Kita habis melakukan pengepresan dan kita menginginkan penutupan kambium cepat berjalan, perlu nutrisi yang bagus. Jadi saya pakai NPK Mutiara, saya cairkan ya. Kalau teman-teman tidak mau menggali di tanah sini, bisa langsung dicairkan dengan pengaplikasian, langsung dicampur air, karena NPK Mutiara kalau terkena air langsung dia akan larut sama air. Kita bisa siramkan, kalau yang mau menggali bisa digali, kita timbun di dalam, kita urut lagi, terus kita siram air yang banyak, karena NPK Mutiara perlu air yang banyak ya. Hati-hati teman-teman yang pakai NPK Mutiara, kita perlu pakai air yang banyak ya. Dan perhatikan untuk sekeliling perlu kita perawatan juga ya. Seperti rumput-rumput itu belum terlalu rapat, jangan nyampe terlalu rapat ya, karena untuk rumput untuk hinggap penyakit ya, semut, uret yang lain suka di rumput. Kita usahakan bersih kalau habis melakukan pengepresan ataupun membikin alur pelukaan batang, kita bersihkan ya untuk sekeliling, karena itu sangat rentan sekali. Jangan nyampe padat rumputnya, ini ada tapi masih jarang-jarang, enggak apa-apa, nanti paling saya semprot pakai pembasmi rumput. Banyak di toko pertanian, teman-teman bisa tanya-tanya. Dan untuk
perawatan rutin kalau habis dipres begini untuk bougainville rentan busuk, kita lakukan perawatan rutinnya. Untuk penyiraman air starban kita lakukan 1 bulan sekali. Toh kalaupun waktu tidak memungkinkan, kita bisa lakukan 1 bulan setengah. Tapi alangkah bagusnya 1 bulan sekali kita melakukan penyikatan dan penyiraman khusus untuk bougainville, atau yang lain juga sama sih sebenarnya. Dan untuk pemupukan juga sama, pemupukan dilakukan juga sama ya, 1,5 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Kita pakainya sedikit saja, tidak usah terlalu over. Nah, ini cepet ya. Ini pengepresan 1 bulan yang lalu. Ini sudah mulai jalan ya. Dari sini sudah mulai jalan 2 cm sama ini. Cuman kalau ini alurnya putus, jadi untuk pengangkatan penutupannya mungkin ya akan yang dari sini ya, untuk jalur nutrisi dari sini. Oke teman-teman, ini tadi sedikit pembelajaran bagi kita semua. Saya juga belajar ini, dapat ilmu dari teman-teman senior, sering main ke sana kemari. Tadi saya mencoba untuk mengembangkan diri bagaimana melakukan perawatan bahan bonsai yang maksimal supaya pertumbuhannya cepat, terus untuk melakukan pengepresan penutupannya cepat bagaimana, karena ini tanaman kita tidak bisa instan terus pengennya cepat menutup gitu ya. Dengan sebesar ini sudah 1 bulan sudah menutup 2 cm, sudah lumayan ya. Untuk bougainville sangat cepat, lalu juga tinggal kita penanganannya bagaimana. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong ini hanya sedikit tips cara untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dari kami di channel Bonsai Gembong, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mengikuti video channel saya. Mudah-mudahan video sebelumnya dari saya bermanfaat. Dari kami channel Bonsai Gembong, kita cukupkan dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.